Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 kelas A akan mempresentasikan mengenai Oviolit Sulawesi bagian timur, Halmahera, Buru, dan Seram. Berikut yang ada di layar merupakan anggota kelompok kami. Oke, next. Outline pembahasan kali ini terdiri atas 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, Oviolit Halmahera. Yang ketiga, Oviolit Sulawesi bagian timur. Yang keempat, Oviolit Buru. Dan yang terakhir, Oviolit Seram. Sekarang kita akan memasuki mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Oke, untuk proses dan pembentukan oviolit yang ada di Indonesia, menurut Coleman 1977, batuan oviolit merupakan fragmen dari kerak samudra yang terbentuk pada pematang tengah samudra atau mid-oceanic ridge dan bermigrasi ke zona subduksi di dalam sabuk lipatan batas benua oleh proses tumbukan dari lempeng litosfer sehingga terbentuk secara alokton. Pada umumnya, oviolit tersingkap secara luas di sepanjang laut yang mengalami tektonikisme kuat. Oviolit muncul pada barisan pegunungan hasil tumbukan yang merupakan kumpulan dari endapan laut dalam, basalt, gabbro, dan batuan ultrabasah yang terbentuk dari kerak samudra dan terangkat ke dalam kerak benua oleh proses subduksi. Seperti gambar yang ada di samping tersebut. Nah, itu menjelaskan bahwa dua lempeng samudra yang saling bergerak mendekat sehingga terjadi collision, itu yang gambar yang di atas, yang mengakibatkan terbentuknya busur gunung api dan daerah pemekaran kerak samudra. Nah, lama-kelamaan, kedua lempeng samudra yang saling mendekat itu, salah satunya akan mengalami peleburan hingga hal ini menyebabkan salah satu dari lempeng itu akan habis. Dan lempeng lainnya akan terangkat ke lempeng benua. Nah, bagian dari lempeng samudra yang terangkat ke lempeng benua tersebut dinamakan oviolit. Begitu, alas batuan malihan terbentuk di atas melange dalam runtutan ideal yang dikenal sebagai suboviolit. Kumpulan batuan malihan yang lengkap dapat menunjukkan pengurangan derajat metamorfisme yang semakin menurun tajam dari fasies granulit hingga skisi jauh. Next. Selanjutnya, runtutan susunan oviolit lengkap menggunakan kolom dari Moraes 1982 dan Wilson 1992. Nah, ini ada oviolit kompleks atau idealnya oviolit atau bagaimana cara peneliti mengenal bahwa itu oviolit. Biasanya terdiri dari lerzolit, Harzburgite, ultramafic cumulates, gabbro, dirt, limestone, dan basalt. Chert and limestone-nya itu ada di bagian atas. Oke, next. Nah, kali ini persebaran oviolit di Indonesia dapat ditemukan di Karangsambung, Ciletuh, Bayat, Bantimala, Meratus, dan Timor. Ini adalah peta Indonesia yang sudah ada arc seperti Sunda Banda Arc, Sumatera Meratus Arc, dan ini sudah kami lingkari di mana pembahasan kita kali ini, yaitu Sulawesi Timur, Halmahera, Pulau Buru, dan Pulau Seram. Oke, next. Oviolit Halmahera. Menurut Apandi Sudana tahun 1980, fisiografi Pulau Halmahera dibagi menjadi 3, yaitu Mandala Halmahera Timur, Mandala Halmahera Barat, dan Mandala Busur Kepulauan Gunung Api Quarter. Pada Mandala Halmahera Timur meliputi lengan timur laut, lengan tenggara, dan beberapa pulau kecil di sebelah timur Pulau Halmahera. Morfologinya terdiri dari pegunungan berlereng terjal dan torehan sungai yang dalam, serta sebagian mempunyai morfologi karst. Batuan dasar daerah ini merupakan kompleks oviolit dan sedimen laut dalam yang berumur Mesozoikum, terimbrikrasi dengan sedimen berumur Paleogen dan Neogen. Kemudian yang kedua yaitu Mandala Halmahera Barat, yang meliputi lengan utara dan lengan selatan dari Pulau Halmahera. Morfologinya berupa perbukitan agak terjal dan perbukitan karst. Terdapat endapan gunung api yang berumur Oligosen. Yang ketiga terdapat Mandala Busur Kepulauan Gunung Api Quarter,
yang terdiri dari pulau-pulau kecil di sebelah barat Pulau Halmahera. Deretan pulau ini membentuk suatu busur kepulauan gunung api. Sebagian pulaunya mempunyai kerucut gunung api yang masih aktif. Persebaran litologi di lengan Halmahera Timur menurut Sukamto tahun 1980 dalam Darman dan Sidi tahun 2000, ofialit di daerah lengan timur tidak didominasi oleh batuan ultra basah. Walaupun batuan terlihat berbeda antar area, kompleks batuan dasar terdiri dari 30% batuan ultra basah, batuan beku basah plutonik berlimpah, dan berasosiasi dengan batuan beku basah vulkanik, green schist, amphibolite, dan rare blue schist. Sedimen laut dalam termasuk dalam red Radillarian Chert dan red mudstone. Pengangkatan oviolit dimulai dari Jurassik yang ditandai dengan pengendapan formasi Gau yang merupakan endapan laut dalam hingga awal Eosen yang ditandai oleh pengendapan formasi Gledogan yang merupakan endapan laut dangkal. Secara garis besar, lokasi tersingkapnya batuan yang ada di Halmahera berada pada Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Pulau Bacan. Pada Halmahera Timur memiliki basement batuan oviolit yang terpotong dengan sedimen Mesozoikum dan Eosen yang di atasnya secara tidak selaras oleh Oligosen tengah dan batuan sedimen dan vulkanik yang lebih muda. Sedimen Mesozoikum dan Eosen menunjukkan kesamaan stratigrafi dan petrologi dengan busur depan Mariana dan kompleks basement Halmahera bagian timur. Kompleks basement Halmahera bagian timur diasumsikan sebagai busur depan pra-Oligosen yang tidak memiliki kompleks akresi. Persebaran litologi di lengan Halmahera Timur Laut menurut Sukamto et al. Tahun 1980, oviolit di lengan timur tidak didominasi oleh batuan ultra basah. Walaupun batuan terlihat berbeda antar area, kompleks batuan dasar terdiri dari 30% batuan ultra basah. Pada Halmahera bagian barat, dijumpai batuan vulkanik berumur pra-Miosen, kemudian di atasnya dapat dijumpai intrusi batuan vulkanik, sedimen yang terbentuk pada Oligosen hingga Pleistosen, dan di atasnya terendapkan lagi rift limestone serta aluvium yang terendapkan pada zaman kuartar. Yang ketiga yaitu Pulau Bacan, merupakan pulau yang terletak pada bagian selatan di sebelah barat daya dari ujung kelompok Halmahera, mempunyai basement berupa batuan metamorf yang berasosiasi dengan kompleks oviolit. Kemudian terdapat formasi yang sangat berbeda dengan basement di Halmahera bagian timur. Kompleks oviolit Halmahera yang berasal dari mantel bagian atas ditemukan di utara Gunung Sibela di pesisir Bacan, Pulau Saleh Kecil, Kusu, dan Pulau Saleh Lamu dengan penciri metamorfisme dari batuan vulkanik dan sedimen. Selain itu, batuan ultra basah kompleks oviolit tersebar juga di area lengan timur Pulau Halmahera. Oviolit di Halmahera berada di tempat yang berbeda karena terintrusi oleh batuan beku plutonik dari busur Balantin. Selanjutnya merupakan lokasi oviolit pada Pulau Halmahera. Kompleks oviolit Halmahera yang berasal dari mantel bagian atas ditemukan di utara Gunung Sibela di pesisir Bacan, Pulau Saleh Kecil, Kusu, dan Pulau Saleh Lamu dengan penciri metamorfisme dari batuan vulkanik dan sedimen. Nah, selain itu, batuan ultrabasal kompleks oviolit tersebar juga di area lengan timur Pulau Halmahera. Oviolit di Halmahera berada di tempat yang berbeda karena terintrusi oleh batuan beku plutonik dari busur. Hal tersebut disampaikan oleh Balantin pada tahun 90. Nah, berikut merupakan bagian lengan timur dari Pulau Halmahera yang merupakan kompleks oviolit. Nah, selanjutnya, batuan dasar yang pada area Walaikum yang merupakan contoh dari lengan timur pada Pulau Halmahera. Nah, pada area Walaikum ini termasuk dalam satuan campuran serpentinit olivin, gabronorit, orthopyroxenit. Nah, serpentinit hadir sebagai serpentinit yang berfoliasi yang melingkupi body image olivin gabronorit, serpentinit, orthopyroxenit. Nah, satuan ini tercampurkan dalam zona shear zone. Satuan ini tersingkap di punggungan area Walaikum. Nah, satuan ini setarakan dengan satuan batuan ultrabasah yang berumur kapur, seperti yang disampaikan oleh Hapandi pada tahun 80. Nah, berikut kenamakan shear zone yang menunjukkan sesar turun beserta body damage, gabro, dan serpentinit.
Nah, selanjutnya, berdasarkan singkapan yang berada pada slide sebelumnya, ini merupakan beberapa contoh foto sayatan tipis yang menunjukkan serpentinit berfoliasi, serpentinit, dan serta gabronorit. Selanjutnya, batuan dasar dari komposisi dan jenis. Jenis batuan penyusun kompleks opiolit Pulau Halmahera berumur pre-Kretasius hingga late Paleosen, yang terdiri atas batuan metamorf dengan tekanan tinggi pada temperatur rendah dan batuan beku khususnya ultramafic. Batuan yang menyusun diantaranya adalah gabbro, dolerit, hasbergit, lerzolit, dan batuan metamorf yang terbentuk pada fasies amfibolit. Nah, seperti yang pada kolom stratigrafi di sebelah kanan ditunjukkan oleh umur pre-Cretaceous hingga late Paleocene seperti pada igneous and metamorphic basement complex sebagai opioid complex including high tekanan dan rendah temperatur. Next. Yang berikutnya cekungan yang ada di Pulau Halmahera. Berikut adalah gambar cekungan-cekungan yang ada di Pulau Halmahera. Sebagai legenda, warna oranye merupakan cekungan yang belum dieksplorasi dengan data geologi, seismik, dan non-seismik yang tersedia. Sedangkan yang berwarna kuning adalah cekungan yang belum dieksplorasi dan ketersediaan data terbatas. Nah, dari huruf-hurufnya menunjukkan dari jenis cekungan. Huruf C merupakan cekungan busur depan, huruf G merupakan cekungan samudra, huruf J merupakan cekungan sesar mendatar atau transtensional, dan huruf K merupakan cekungan pinggiran samudra. Sedangkan angka di sini menunjukkan nama dari cekungan itu sendiri. Cekungan-cekungan yang ada di Halmahera ada nomor 88 merupakan cekungan Morotai Barat, nomor 89 merupakan cekungan Morotai, nomor 90 merupakan cekungan Teluk Kau, nomor 91 adalah cekungan Waigeo Utara, nomor 92 merupakan cekungan Halmahera Barat, 93 cekungan Weda, dan 96 adalah cekungan Obi. Next. Yang pertama yang akan saya bahas adalah cekungan Halmahera Barat, yang proses terbentuknya itu terjadi sejak Miocene akhir. Proses yang membentuk cekungan Halmahera Barat ini adalah pengangkatan batuan basement yang berupa batuan vulkanik, kemudian diikuti dengan subsidence dan pengisian cekungan pada kala Miocene akhir. Nah, umur batuan secara keseluruhan pada cekungan ini ada dari Jurassic sampai Quarter. Berasal dari lempeng Filipina Pasifik yang bergerak ke arah barat laut. Basement atau batuan dasar dari cekungan ini berupa kompleks batuan beku metamorf. Next. Yang berikutnya adalah cekungan Weda. Secara administratif, cekungan ini terletak di Halmahera bagian selatan. Litologi yang mengisi cekungan ini adalah batuan vulkanik dan batu gamping. Umur dari cekungan ini sendiri adalah Miocene awal sampai Pleistosen. Proses terbentuknya cekungan ini adalah ketika terjadi pelapat basin akibat sesar strike slip atau transtensional, kemudian akan membentuk graben-graben yang nantinya akan membentuk cekungan Weda. Next. Yang selanjutnya ada cekungan Obi. Secara administratif, cekungan Obi ini meliputi Pulau Bacan dan Pulau Kasiruta di bagian utara, serta Pulau Obi dan Pulau Obilatu di bagian selatan, yang secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Cekungan Obi ini terisi oleh endapan batuan sedimen yang berumur Paleogen dan Neogen. Stratigrafi cekungan Obi ini terdiri dari batuan induk pre-reef, yaitu batuan ultramafic, batuan malihan atau batuan metamorf, dan batuan metasedimen pratersier. Batuan vulkanik dan sedimen synreef, serta batuan sedimen dan vulkanik klasik post-reef. Next. Genasa atau asal pembentukan batuan ophiolite di Pulau Halmahera ini sendiri kemungkinan terbentuk pada awal subduksi dengan adanya high level partial melting. Kedalaman partial melting ini sendiri diasumsikan dangkal dan membutuhkan gradien panas bumi oceanik yang tinggi. Dan kemungkinan dihasilkannya dari inisiasi subduksi pada bekas transform fault atau sesar geser samudra. Dilansir dari Mayer 1980, Hickey dan Frey 1982.
Pembangkitan magma ofiolitik Halmahera memerlukan pelelehan sebagian mantel high degree berdasarkan isi Watari 1985 dan bersumber dari depleted mantle ataupun mantel yang merupakan sisa dari terangkatnya daratan ke permukaan. Salah satu mekanisme penurunan sumber adalah melalui ekstraksi MORB atau Mid-Oceanic Ridge sebelumnya. Saat proses kolisi, sesar naik terbentuk dan memotong oviolit sehingga terbentuklah batuan metamorf yang memiliki derajat rendah dan terbentuk proses metasomatisme yang menghasilkan serpentinit. Proses ini mengubah peridotit menjadi serpentinit foliasi, gabbro, piroksenit, dan batuan-batuan yang resisten berubah menjadi baudinage. Kemudian rekonstruksi dari Pulau Halmahera sendiri, awalnya Pulau Halmahera ini berada di bagian utara Pulau Papua, menurut Hall 2012. Kemudian pada masa Oligosen akhir, sesar Sorong membawa bagian timur Pulau Halmahera menuju barat yang merupakan bagian dari lempeng East Mindanao, dilansir dari Hall 2002. Pada masa Miosen tengah hingga Miosen akhir yang membentuk Pulau Halmahera seperti saat ini, terbentuk dua buah subduksi di bagian barat dan timur. Serta di bagian utara dan selatan terdapat sesar geser. Sesar inilah yang memisahkan lempeng Laut Maluku. Dan lempeng Laut Maluku sendiri dipengaruhi oleh subduksi di bagian barat dan timur sehingga makin lama makin mengecil. Subduksi ini membuat lempeng East Mindanao patah dan terkolisikan terhadap lempeng tersebut. Pada akhirnya, di masa Pliosen akhir, subduksi telah berakhir dan menyisakan sesar naik pada bagian barat Halmahera dan bagian timur lengan utara Sulawesi. Kemudian dapat dilihat pada gambar di bawah merupakan rekonstruksi Halmahera sendiri, di mana menunjukkan penampang melintang yang atas merupakan bagian utara dan yang bawah merupakan bagian selatan. Laut Molucca merepresentasikan urutan konvergensi busur Halmahera dan Sangihe sejak 2 juta tahun yang lalu. Konvergensi antar busur paling berkembang di Talaut, dan kolisi ini menyebabkan penghilangan arc dan forearc dari Halmahera, dilansir berdasarkan Hall 1999. Dapat dilihat pada gambar bahwa pada bagian selatan Halmahera arc jatuh atau fall ke dalam permukaan bumi, dan yang pada bagian utara Halmahera arc dan forearc berasosiasi bersama dengan forearc dari Pulau Sangihe. Yang terakhir merupakan potensi dari batuan oviolit Pulau Halmahera sendiri, di mana potensi terbesar adalah penghasil nikel laterit dalam proses lateritisasi pada batuan khususnya serpentinit yang akan membentuk zona biji pada batuan limonit dan juga saprolit. Kemudian, laterit ini akan menghasilkan nikel yang baik adanya sehingga dapat berasosiasi positif dengan unsur seperti Fe, CO, dan juga MnO. Dapat dilihat pada gambar bahwa lapisan didominasi oleh batuan serpentinit foliasi dan ada beberapa baudinite seperti gabbro, ortopiroksenit, dan juga serpentinit. Lalu kemudian di atasnya dilapisi oleh bagian saprolit yang ada zona biji, kemudian ditutup lagi oleh limonit. Dan pada bagian yang agak datar dan maupun agak curam terbentuk lateritisasi yang tebal yang dihasilkan oleh serpentinit sendiri. Bagian selanjutnya adalah oviolit Sulawesi bagian timur. Pada dasarnya, stratigrafi dan perkembangan tektoniknya, Sulawesi dibagi menjadi 4 mandala, yaitu yang pertama, lajur Gunung Api Sulawesi bagian barat, yang kedua, lajur Malihan Sulawesi Tengah, yang ketiga, lajur oviolit Sulawesi Timur, dan yang terakhir, kepingan benua. Nah, lajur oviolit Sulawesi Timur tersebut terbentuk karena adanya pemekaran Samudra Pasifik pada zaman Kapur hingga Eosen. Nah, untuk gambar yang ada di sebelah kanan ini, itu merupakan peta tektonik pembagian mandala yang sekarang Sulawesi Timur itu termasuk kepada Mandala Timur. Next. Untuk pembentukannya sendiri, menurut analisis paleomagnetik pada salah satu rijang yang berumur Jura Akhir hingga Kapur dari lengan Tenggara Sulawesi bagian utara atau sekarang disebut Mandala Timur menunjukkan adanya sedimen pelagik
yang diendapkan pada posisi 42 LS. Lalu menurut Mubroto 1988 menganalisis 31 sampel dari lengan timur Sulawesi yang menunjukkan oviolit di lengan timur terbentuk pada kapur akhir dengan posisi 17 hingga 24 LS. Sementara posisi oviolit saat ini berada di 0,6 hingga 1,7 LS. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa oviolit terbentuk di posisi 17 hingga 43 LS. Oviolit tersebut berasal dari punggungan tengah samudra atau Samudra Pasifik yang bergerak dari lokasi pembentukan hingga sekarang. Nah, untuk yang digambar ini merupakan penjelasan mengenai ada thrust fault-nya dan lain-lain. Next. Selanjutnya, setting tektonik pada Sulawesi Timur. Tektonik Pulau Sulawesi dipengaruhi oleh pergerakan 3 lempeng dari lempeng Samudra Indo-Australia dan Pasifik, serta lempeng benua Eurasia. Pergerakan ketiga lempeng tersebut sudah dimulai sejak Early Cretaceous hingga Late Miocene. Reaksi dari pergerakan 3 lempeng tersebut banyak membentuk patahan dan juga lipatan yang sangat kompleks, sehingga menyebar di sepanjang daerah Indonesia Timur, khususnya pada Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sabuk orogenik pada dasar Samudra Pasifik yang berinteraksi dengan lempeng benua yang menyebabkan terbentuknya tektonik konvergen. Ada 4 bagian hasil litotektonik pada Pulau Sulawesi, seperti busur magma tersier yang berasosiasi dengan sedimen pada Sulawesi Barat, zona metamorfisme pada Sulawesi Tengah, oviolit pada Sulawesi Timur, dan akresi fragmen benua pulau Banggai sampai Sula dan paparan besi sampai Buton. Sulawesi oviolit atau yang disingkat dengan ISO atau oviolit Sulawesi Timur tersebar di sepanjang 700 km dari Gorontalo Bay, melewati Timur Sulawesi Tengah hingga mengarah pada Sulawesi bagian selatan. Pembentukan ISO diinterpretasikan berasal dari 2 setting tektonik mayor, yaitu pembentukan zona MOR atau Mid-Oceanic Ridge. Dan satu lagi adalah zona subproduksi. Monnier 1995 beranggapan bahwa zona ESO memiliki kesamaan dengan kerak benua pada laut Celebes yang mana juga Bertsman dan tahun 1996 menspekulasikan bahwa oviolit lamasi mempresentasikan fragmen dari benua India yang memiliki persamaan dengan fragmen kerak benua pada Laut Banda. Berdasarkan pemetaan geologi permukaan dan juga data geofisika kelautan yang menyatakan bahwa ESO selaras dengan batuan dasar pada cekungan Gorontalo Bay. Gambar A pada slide ini menunjukkan peta ESO yang memanjang dari Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Kemudian yang B merupakan penampang dari ESO. Next. Selanjutnya adalah lokasi oviolit. Menurut Surono, tahun 1998, batuan yang ada pada bagian timur Sulawesi dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada endapan kuarter, yang kedua Molesa Sulawesi, yang ketiga batuan malihan yang ditutupi oleh sedimen dari zaman Mesozoikum sampai dengan Paleogen. Yang keempat adalah batuan yang berasal dari Samudra Pasifik atau kompleks oviolit. Berikut ini adalah gambar persebaran lokasi oviolit. Selanjutnya adalah batuan dasar di Sulawesi bagian timur. Secara fisiologis, Sulawesi dibagi menjadi 4 mandala tektonik, yaitu Mandala Barat, Mandala Tengah, Mandala Timur, dan blok benua Banggai Sula Tukang Besi menurut Sukamto 1978 dan Hamilton 1979. Keberadaan oviolit dan sedimen berumur Mesozoikum dan Kenozoikum ditemukan di Mandala Timur.
Mandala Timur sendiri tersusun atas batuan yang berasal dari lempeng samudra dari punggungan tengah samudra dan lempeng benua yang tertutup oleh molase Sulawesi. Oviolit yang ditemukan terdiri dari batuan peridotit, gabbro mikro, retas piroksenit, diabas, basal, dan endapan pelagik berumur kapur akhir hingga oligosen akhir menurut Surono dan Hartono 2013. Oviolit di bagian timur Sulawesi terdiri atas batuan mafik dan ultramafik yang ditutupi oleh sedimen laut dalam. Batuan mafik dan ultramafik sendiri terdiri atas peridotit dan piroksenit serta mikrogabbro dan basal. Peridotit yang mendominasi batuan mafik ultramafik adalah dunit, hasburgit, lersolid, dan piroksenit serta mikrogabbro dan basal yang ditemukan di beberapa tempat menurut Surono 2011. Batuan sedimen laut dalam pada formasi Matano tersusun oleh batu gamping, serpih, dan rijang radiolarian. Batuan dasar atau batuan tertua di kepingan benua Sulawesi Tenggara, Banggal, Sulah, atau Mandala Timur merupakan batuan malihan derajat rendah. Di kepingan benua Sulawesi Tenggara, kompleks batuan malihan tersingkap luas di pegunungan Rumbia dan Mendoke. Kompleks tersebut didominasi dengan sekis, kuarsit, sabak, dan marmer yang diterobos oleh aplit dan diabas. Pemalihan dibagi dua, pemalihan tua yang menghasilkan fasies amfibolit dan epidot amfibol yang berhubungan dengan penimpunan. Pemalihan muda akan menghasilkan fasies sekis glaukotan yang diakibatkan oleh sesar naik berumur oligosen hingga awal miosen yang memiliki waktu sama dengan kompleks oviolit tersesarkan ke atas kepingan benua. Selanjutnya adalah petrologi dan geokimia oviolit Sulawesi Timur. Berdasarkan gambar tersebut, para peneliti telah melakukan penelitian ISO pada tahun 1997 dan 1999 mengacu pada 9 lokasi titik penelitian. Sekuen oviolit ISO apabila diurutkan dari bawah ke atas adalah batuan ultrabasal lerzolit berlapis, hasburgit, dunite, webster, dan werchlite, batuan basa gabbro yang berlapis dan isotop gabbro, daik berlembar, serta batuan vulkanik yaitu lava bantal dan basalt masif. Secara keseluruhan, sekuen tersebut mencapai 15 km sehingga termasuk ke dalam oviolit yang paling tebal sedunia. Selanjutnya, jika berdasarkan gambar tersebut, batuan ultrabasa yang tersusun atas dominasi oviolit dengan sedikit ortopiroksen dan klinopiroksen serta spinel, pada plottingan tersebut ditunjukkan bahwa plottingan TiO2 versus AlO3 dari spinel yang terdapat di batuan ultrabasa khususnya hasburgite dari Kabaena Colonodalem dan Ampama terdapat di bagian MORB atau Mixed Oceanic Ridge Basalt Peridotite, sedangkan hasburgite dari Sorowako terdapat di bagian supra-subduction zone. Jika dilihat berdasarkan gambar berikutnya, sebagian besar sekuen gabbroik yang terdiri dari gabbro, ferrogabbro, troctolite, olivine gabbro yang berada dalam kondisi sangat segar. Komposisi plagioklas bervariasi dari AN50 hingga AN90 tergantung pada tipe gabbronya, sedangkan jenis piroksen yang dominan adalah augite dan pigeonite. Plot AN persen plagioklas versus klinopiroksen dan FO dari olivine menunjukkan gabbro dari ISO yang sangat mirip dengan gabbro dari MOR. Observasi terhadap sekuen kristalisasi kristal gabbro di ISO yaitu olivine spinel plagioklas klinopiroksen ortopiroksen hornblende di mana karakterisasinya lebih mirip dengan karakterisasi kristalisasi dari MOR dibandingkan volcanic arc dan supra-subduction zone tadi. Oke, yang selanjutnya ada rekonstruksi oviolit pada Sulawesi bagian timur. Nah, berdasarkan kalkulasi paleoposition menunjukkan sekitar 130 juta tahun yang lalu, ESO berada di Southwest Pacific. Nah, pada kala itu terjadi pembentukan oceanic plateau dan gunung api bawah laut secara masif yang diakibatkan oleh Pacific Superplum. Itu menurut Larsen 1991 dan Maruyama pada 1994.
Nah, hal ini membuat asumsi lagi bahwa ESO berasal dari Superplum Pasifik. Nah, sekuen oviolit lainnya seperti di Sorachi, Mikubi di Jepang, dan Kolombia itu berasosiasi dan berkarakteristik khas Oceanic Plateau Basalt, juga memiliki paleoposition yang berdekatan dengan ESO. Nah, superplum di Pasifik ini mengindikasikan di bawah lempeng tersebut terdapat material panas yang mempunyai densitas rendah dan didorong ke atas akibat adanya cold plum yang turun ke bawah. Next. Nah, selanjutnya ini pada kisaran tahun 80 hingga 120 juta tahun yang lalu ini, rekonstruksinya bisa dimulai dari ESO itu terbentuk di lempeng Pasifik akibat Pasifik Superplum. Itu pada tahun 137 juta tahun yang lalu. Kemudian pada 120 juta tahun yang lalu, ESO mulai berpisah dengan bagian besar Oceanic Plateau Pasifik akibat fast spreading MOR. Kemudian pada 85 hingga 65 juta tahun yang lalu, itu ESO semakin menjauh ke arah NW akibat pergerakan lempeng. Nah, kemudian pada 30 hingga 40 juta tahun yang lalu, itu ESO mendekati Sundaland, kemudian terjadi abduksi ESO dengan Sundaland. Lanjut. Nah, pada 10 hingga 20 juta tahun yang lalu itu terjadi mulai adanya magmatisme. Next. Dan pada 5 juta tahun yang lalu terjadi pengambitan ESO oleh Sulawesi dan terjadi kolisi sehingga ESO tersebar luas. Untuk potensi cekungan di Sulawesi ini bisa dilihat pada gambar. Untuk cekungan Luwuk dan Banggai itu ada yang berwarna biru, untuk cekungan Tomori berwarna merah, dan cekungan Salabangka yang berwarna hijau. Next. Untuk yang cekungan Luwuk. Cekungan ini merupakan cekungan yang mengandung hidrokarbon yang sekarang sudah berproduksi. Lalu terdapat beberapa lapangan migas di daerah ini, antara lain lapangan Tiaka, lapangan Senoro, lapangan Motindok, lapangan Minahaki, dan lapangan Candanapura, serta lapangan Donggi dan lapangan Mentawa. Nah, pada lapangan Senoro ini mempunyai cadangan sekitar 3,7 triliun kubik gas dan 6,65 miliar barel minyak bumi. Untuk cekungan Tomori, Banggai Selatan, ini tumbukan antara Banggai Sula dengan lempeng Asia terjadi dari Meosen Tengah sampai Pliocene. Tumbukan ini menghasilkan oviolit Sulawesi dan sesar kelopak di bagian timur dari lempeng mikro Banggai Sula. Itu menurut Hall dan Wilson pada tahun 2000. Kemudian, akibat terjadinya tektonik di daerah tersebut mengakibatkan deformasi yang menghasilkan penyesaran bongkah dan terbentuk cekungan-cekungan kecil dan tinggian-tinggian struktur. Tinggian-tinggian struktur inilah yang menyebabkan terbentuknya perangkap hidrokarbon yang membentuk beberapa lapangan hidrokarbon di cekungan Tomori. Selanjutnya ada di cekungan Selabangka. Cekungan ini merupakan salah satu cekungan yang masih ada dalam proses eksplorasi. Hasil pengolahan sementara dari data yang sudah diperoleh berupa data akuisisi seismik 2 dimensi pada wilayah ini dan lintasan 1008 yang berupa hasil broodstack onboard processing and preliminary post-stack time migration atau POTM, yang memperlihatkan bahwa terdapat batuan sedimen dengan umur Mesozoikum yang sudah mengalami tahap kompresional, kemudian menghasilkan struktur perlipatan setelah tahap penurunan permukaan. Namun, hasil ini masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut, tetapi untuk sementara ini dapat diduga adanya cadangan migas pada lapangan migas di daerah sekitar ini. Lalu ada potensi endapan nikel laterit. Bentar. Untuk pada daerah Palangga, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan peta geologi lembar
Kolaka, menurut Simanjuntak et al. 1993, sebagian besar disusun oleh batu gamping formasi Elimoko yang berumur Miosen akhir hingga Pliosen, dan juga formasi Langkoala yang berumur Miosen. Kompleks ultramafic tersusun oleh Harzbugit, Dunit, Wehrlit, Serpentinit, Gabbro, dan Basalt yang diperkirakan berumur Kapur. Nah, sebagai sumber kompleks ultramafik tersebut itu diduga sebagai sumber nikel laterit. Kemudian, kompleks ultramafik tersingkap secara terbatas dan sebagian besar ditutupi oleh batu gamping dari formasi Eimoko dan formasi Langkoala secara tidak selaras. Proses pelapukan batu kompleks ultramafik berpengaruh terhadap karakteristik dan profil nikel laterit. Lalu yang selanjutnya ada batuan peridotit di daerah Palangga. Telah mengalami proses serpentinasi dan sebagian besar ditutupi oleh batu gamping formasi Eimoko dan Langkoala. Berdasarkan hasil pengamatan petrografi, pada sampel batuan peridotit yang diambil pada bedrock dan pada saprolit memiliki komposisi mineral antara lain piroksen berupa ortopiroksen sekitar 15%, lalu ada serpentin sekitar 15%, antigorit sekitar 15%, olivin 40%, dan augit 15%. Dari presentase dan deskripsi mineral, nama batuan tersebut adalah Harzbugit menurut Staycation tahun 1979. Sebagian besar batuan peridotit telah mengalami proses serpentinasi dan pengayaan unsur besi. Ophiolite Pulau Buru. Pulau Buru terletak di Provinsi Maluku, sebelah timur dari Pulau Seram. Setting tektonik pada Pulau Buru ini terbentuk akibat tumbukan antara busur vulkanik Sunda Banda dan benua Australia pada Miosen akhir, menurut Charter et al. Dan lain-lain. Bisa kita lihat dari gambar 1, Pulau Buru terletak pada warna hijau dari sabuk vulkanik Sunda Banda, yaitu yang tersingkap di sini batuan dasarnya, yaitu batuan metamorf, kompleks Wahlua, dan kompleks Rana. Kompleks Wahlua dan kompleks Rana ini bisa kita lihat dari peta geologi regional yang dibuat tahun 1993 oleh Joko Saputro dan kawan-kawan, yang terdiri dari batuan filit grafit, sekis, metabatu pasir, kuarsit, marble, amfibolit, hingga gneis. Bisa kita lihat dari peta sini, batuan metamorf tersingkap di sebelah barat dari Pulau Buru. Kemudian untuk umur dari batuan dasar Pulau Buru ini, menurut Joko Saputro dan kawan-kawan, itu dari karbon atas hingga Permian. Selanjutnya yaitu rekonstruksi pembentukan. Pembentukan Pulau Buru sendiri merupakan satu kesatuan dengan pembentukan keseluruhan Indonesia Timur seperti Sulawesi, Banda, Halmahera, dan pulau-pulau di sekitarnya. Rekonstruksi dimulai pada 13 juta tahun yang lalu, ketika pergerakan lempeng Australia masih jauh berada di selatan dan Pulau Sulawesi masih terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Next. Kemudian pada 9 juta tahun yang lalu, lempeng Samudra India menunjam Palung Sunda dan Banda yang mengakibatkan terbentuknya Banda Arc. Pada saat ini juga terjadi abduksi ophiolite yang terutama terjadi di pantai timur Pulau Timor dan di bagian selatan busur Banda. Berikutnya, berdasarkan magnetic anomalies identification, cekungan utara Laut Banda sudah terbuka seluruhnya pada 6,5 juta tahun yang lalu. Next. Dari 7,15 hingga 6,5 juta tahun yang lalu, terjadi rifting pada Banda Ridge yang menghasilkan local oceanic spreading di selatan cekungan Buru dan memisahkan Pulau Buru dengan Cinta Ridge. Lalu pada Pliosen Tengah atau 3,5 juta tahun yang lalu, terjadi aktivitas tektonik mayor yang menginisiasi kolisi antara benua Australia dengan busur Banda.
Kondisi inilah yang akhirnya menghentikan spreading dari cekungan Laut Banda Selatan yang otomatis menghentikan pemisahan Pulau Buru dengan Sinta-Ridge. Next. Dari 3,5 juta tahun yang lalu hingga sekarang, cekungan Laut Banda Utara masih mengalami subduksi ke bawah Sulawesi bagian timur yang menyebabkan banyaknya aktivitas tektonik pada daerah tersebut. Secara garis besar, proses rekonstruksi ini memang tidak terlalu berdampak pada pembentukan Pulau Buru, sehingga meskipun Pulau Buru termasuk ke dalam busur Banda, terdapat sedikit perbedaan antara Pulau Buru dengan wilayah-wilayah lain yang terbentuk dalam busur Banda, seperti Pulau Timur dan Pulau Banda. Perbedaan tersebut termasuk dalam penemuan oviolit yang tergolong minim di Pulau Buru dibandingkan dengan bagian lain dari Banda Aceh. Next. Berikut adalah kondisi terkini dari struktur-struktur dan cekungan yang berada di sekitar busur Banda, termasuk Pulau Buru. Untuk detailnya bisa dilihat secara langsung dari gambar. Next. Oke, selanjutnya adalah potensi dan prospek yang ada di Pulau Buru. Walaupun terdapat minim manfaat geologis ophiolite yang dapat dimanfaatkan, tapi masih banyak manfaat geologis lain yang dapat dimanfaatkan pada Pulau Buru. Berupa yang pertama ada panas bumi. Secara administratif, daerah panas bumi Wap Salit sebagian besar termasuk ke dalam Kecamatan Weapo, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Manifestasi sumber air panas terdapat pada Sungai Permali dan Sungai Waimata. Pada pengamatan dan metode gravitasi, anomali regional menunjukkan pola anomali dengan kurusan berarah barat-timur. Anomali rendah tersebar di sebelah utara, sedangkan anomali tinggi terletak di sebelah selatan. Anomali tersebut diartikan sebagai intrusi batuan beku kecil yang kemungkinan merupakan sumber panas sistem panas bumi Wap Salit. Next. Batuan tertua yang tersingkap di daerah panas bumi Wap Salit berupa kelompok batuan malihan pratersier sampai kuarter, kompleks Wahlua yang terdiri dari skis, filit, batu pasir meta-arkosa, kuarsit, dan valam yang berumur Permian. Struktur geologi terdapat di daerah panas bumi Wap Salit didominasi oleh sesar-sesar yang berarah timur laut barat daya. Sesar yang berkembang dikelompokkan menjadi sesar Wap Salit, sesar Wakedang, kompleks sesar Waimetar, hingga sesar normal debu. Sumber panas dari sistem panas bumi Wap Salit berupa magma di bawah permukaan yang belum muncul atau masih dalam tahap pembentukan vulkanik muda. Lapisan reservoir yang diperkirakan terletak pada satuan batuan metamorf dengan jenis skis dan filit. Next. Prospek tersebut, prospek yang ada pada panas bumi Wap Salit berupa pembangkit listrik tenaga uap bertegangan 10 MW dan sumber manifestasi berupa air panas sebagai sarana rekreasi. Next. Selanjutnya adalah potensi geologis berupa emas. Terdapat deposit emas di Gunung Botak dan Gorerea di Pulau Buru. Mineralisasi emas terjadi pada batuan metamorf Pulau Buru. Mineralisasi emas mungkin sangat dikendalikan oleh struktur geologi yang berarah utara hingga barat daya dan dipengaruhi oleh skismika dari Karboniferus hingga Permian kompleks Wahlua metamorfik. Ada dua jenis urat kuarsa, yaitu urat kuarsa yang tersegmentasi sigmoidal, diskontinu, dan sejajar dengan foliasi batuan metamorf. Distribusi dan pola vena dikontrol oleh orientasi foliasi di daerah tersebut. Oke, next. Berikut merupakan contoh sampel yang diambil dari Gunung Botak. Yang A berupa urat kuarsa tekstur konkoidal dan B urat kuarsa lattice bladed. Oke, next. Prospek emas yang ada di Pulau Buru berupa tambang baik secara skala kecil dan skala besar pada daerah Gunung Botak mengikuti arah struktur. Selanjutnya, kami akan menjelaskan seputar ophiolite Pulau Seram. Next. Untuk geologi regional Pulau Seram sendiri memiliki luas sekitar 18.625 km persegi dan terletak di sepanjang utara busur Banda akibat interaksi konvergen antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik pada Miosen akhir. Secara geologi,
ini tersusun atas batuan metamorf, batuan sedimen, dan terobosan serta tektonik. Beberapa kelompok batuan tertua di pulau ini yaitu formasi Kanike dan formasi Manusela, sementara untuk basement atau batuan dasarnya sendiri termasuk ke dalam kompleks Taunusa dan kompleks Tehuru. Next. Oke, selanjutnya untuk stratigrafi dan juga litologi Pulau Seram secara umum dibagi menjadi dua series, yaitu series Australia dan juga seri Seram. Selanjutnya, untuk seri Australia yang berusia sekitar Trias sampai Miocene akhir dibagi menjadi 4 sequence, yaitu Pre-Rift Sequence, Intracratonic Rifting Sequence, Continental Breakup Sequence, dan juga Passive Margin Sequence. Untuk Pre-Rift Sequence itu berisikan batuan metamorf yang berderajatkan tinggi sampai rendah dari kompleks Komi-Poto, Tanusa, Tehoru, dan juga formasi Saku. Nah, dari ketiga kompleks tersebut tersingkap ke permukaan karena hadirnya sesar naik saat Miocene akhir. Selain itu, terdapat pula batuan ultrabasa di bagian timur, barat, dan juga tengah hasil dari Continental Breakup dan juga Mid-Oceanic Ridge pada saat Jura akhir yang kemudian terangkat pada saat Miocene akhir. Lalu ada Intracratonic Rifting Sequence, yang pada Trias tengah sampai Trias akhir mengendapkan batuan sedimen tertua dari formasi Kanike yang berupa batu pasir dan juga mudstone yang terendapkan tidak selaras di atas batuan beku dan juga basement batuan metamorf. Di atas formasi ini terdapat formasi saman-saman yang berupa batu gamping, lalu diendapkan pula formasi Manusela yang berupa batu gamping. Selanjutnya, untuk Continental Breakup Sequence pada akhir Jura, terdapat satuan serpih kola dari formasi Sawai yang berupa batu lempung dan juga serpih yang menutupi formasi Manusela secara tidak selaras akibat Continental Breakup dan juga Mid-Oceanic Ridge di utara Australian Continental Margin. Pada saat ini menandakan bahwa terjadi 2 kali Continental Breakup dari series Australia. Lalu, untuk Passive Margin Sequence terjadi pada awal Kapur sampai akhir Miocene yang mengendapkan perlapisan nif yang berupa mudstone, kalsilutit, napal, rijang, batu gamping merah, serpi pasiran, dan juga batu gamping terumbu. Perlapisan ini menandakan masa berakhirnya Continental Breakup atau post-rifting. Lanjut. Untuk seri Seram, karena terjadi kolisi besar antara lempeng Australia yang bergerak ke utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke timur, dan juga lempeng Pasifik yang bergerak ke barat, mengakibatkan hadirnya sesar naik. Sesar naik tersebut memunculkan yang namanya gravity slide atau slam unit, sehingga mengendapkan kompleks salas yang tidak selaras di atas series Australia. Kompleks salas ini berisikan batu lempung, mudstone, dan juga klastika, baik bongkah dan juga blok dari batuan sebelumnya yang mengalami pengangkatan. Selanjutnya, terendapkan formasi Wahai yang berisi mudstone, batu lempung, batu lanau, konglomerat, dan juga batu gamping pada Pliocene sampai akhir Pleistocene. Selanjutnya, terdapat formasi Fuva yang berisi endapan laut dangkal hasil erosi saat proses pengangkatan pada awal Pleistocene. Lanjut. Selanjutnya yaitu lokasi batuan yang tersingkap serta umur geologinya. Pada wilayah Tamilohaya, kita dapat menjumpai batuan metamorf yang tersingkap dari kompleks Tehoru dengan pelapisan dan foliasi batuan yang memiliki strike N72E sampai N135E dengan kemiringan 25 derajat sampai 48 derajat yang menandakan jika semakin ke arah hulu, maka tingkat metamorfismenya semakin meningkat atau prograde metamorphism, dan batuannya berumur semakin tua. Untuk litologinya sendiri terdapat metapelitik atau meta batu pasir kuarsa muscovite dengan umur Miocene tengah sampai Pliocene berdasarkan Pownall et al. 2017 yang didasari kesebandingan regional dengan kompleks Tehoru. Terdapat juga batu sabak kuarsa muscovite dengan umur Miocene tengah sampai Pliocene, serta filit kuarsa muscovite dengan sisipan karbon yang berumur Miocene tengah sampai Pliocene berdasarkan hubungan keselarasan dengan satuan batu sabak kuarsa muscovite. Selanjutnya,
merupakan beberapa foto singkapan Philip Kuarsa Muscovite yang pada gambar 5A terdapat singkapan Philip Kuarsa Muscovite pada tepian sungai Waimai Putih memperlihatkan tekstur filitik dengan foliasi 23 derajat U 125 derajat T, di mana pada foto tersebut relatif ke arah timur. Dan untuk gambar B, terdapat sampel Philip Kuarsa Muscovite dengan sisipan grafit. Gambar C menunjukkan foto mikrograf pada polarisasi silang atau cross polarized light, sampel Philip Kuarsa Muscovite yang memperlihatkan mineral kuarsa, muscovite, dan mineral opak, serta pada gambar D menunjukkan hasil foto mikrograf polarisasi silang, sampel Philip yang memperlihatkan Philip kuarsa muscovite yang tersusun oleh dominasi mineral kuarsa, muscovite, dan mineral opak. Dan di tengah terdapat contoh dari batu sabak kuarsa muscovite, di mana gambar 6A menunjukkan struktur granulation di Y1 pada batu sabak kuarsa muscovite yang pada foto relatif ke arah barat. Pada gambar B, terdapat sampel batu sabak kuarsa muscovite berwarna abu-abu dengan sifat urat kuarsa tebal 0,5-2 cm, dan pada gambar C merupakan sampel tangan batu sabak kuarsa muscovite dengan urat kuarsa sekunder yang membawa sulfida atau sulfide bearing veins. Dan untuk gambar D menunjukkan hasil foto mikrograf polarisasi silang sampel batu sabak kuarsa muscovite yang memperlihatkan mineral lempung, muscovite, grafit, dan oksida besi serta urat kuarsa sekunder yang memotong foliasi. Dan di sebelah kanan terdapat contoh dari meta batu pasir kuarsa muscovite, di mana gambar 7A yang menunjukkan singkapan meta batu pasir kuarsa muscovite yang terkekarkan serta teroksidasi. Pada gambar B, merupakan tampak dekat dari singkapan meta batu pasir kuarsa muscovite yang pada foto memiliki arah foliasi relatif ke arah barat daya. Dan pada gambar C, terdapat perselingan batuan metapelitik, yaitu meta batu pasir kuarsa muscovite dan meta batu lanau kuarsa muscovite dengan ketebalan berkisar 8-12 cm serta sisipan urat kuarsa yang tersegmentasi. Dan untuk gambar D sendiri menunjukkan hasil dari foto mikrograf polarisasi silang sampel meta batu pasir kuarsa muscovite yang memperlihatkan komposisi mineral yang terdiri atas kuarsa, oksida besi, mineral opak, muscovite dalam massa dasar kristal kuarsa. Next. Baik, untuk selanjutnya struktur geologi di Pulau Seram. Diawali pada Miosen akhir hingga Pliocene awal, terdapat sesar naik dan antiklin yang berarah barat laut tenggara diakibatkan oleh gaya kompresi arah timur laut barat daya. Sesar ini banyak nampak di bagian tengah dan timur pada Pulau Seram sendiri. Selain itu, akibat adanya maksimum principal stress atau tektonik kompresi yang berarah utara-barat laut hingga utara-timur laut, menciptakan sesar geser kiri dengan pola kelurusan timur laut barat daya dan sesar geser kanan dengan pola kelurusan utara-barat laut hingga selatan tenggara. Selanjutnya, berikut adalah gambar mengenai pengukuran shear joint atau kekar gerus di Waisanoro dan Wainama yang didapatkan arah tegasan utama atau tau 1 dengan orientasi N338 is hingga N8 is dan tegasan minimum tau 3 dengan orientasi N68 is hingga N98 is. Kemudian untuk tatanan tektonik di Pulau Seram sendiri dapat ditujukan pada peta tatanan tektonik busur banda diikuti sebaran cekungan sedimen berpola semi-konsentris yang dimodelkan oleh Hamilton pada tahun 1977. Pulau Banda sendiri merupakan daerah yang diberi kotak berwarna merah, yang terjadi akibat tumbukan antara lempeng Laut Banda dan lempeng Australia
Yang diperlihatkan pada peta tatanan di samping, dengan lempeng Australia jelas terlihat lebih berat dibandingkan dengan lempeng kontinen atau lempeng laut Banda yang berkomposisi SiAl, yang memiliki berat jenis sekitar 2,7 gram per sentimeter kubik karena merupakan kerak benua. Sedangkan lempeng Australia yang merupakan kerak samudra yang berkomposisi SiMg memiliki berat jenis yang lebih besar, yaitu antara 3 hingga 3,3 gram per sentimeter kubik. Maka interpretasi tersebut akan dihasilkan lempeng Australia menunjam ke bawah karena adanya gaya kompresi terhadap lempeng Laut Banda yang mengakibatkan munculnya orogen di daerah lempeng Laut Banda tersebut. Hingga terciptalah atau terbentuklah Pulau Ambon dan Pulau Haruku yang termasuk dalam busur Banda Dalam dan termasuk ke dalam orogen Maluku. Sedangkan Pulau Seram, Pulau Boano, Pulau Kelang, dan Pulau Manipah terletak dalam busur Banda Luar. Selanjutnya yaitu potensi cekungan yang terdapat di Pulau Seram, yaitu cekungan Bulah, yang merupakan cekungan sedimen dengan indikasi mengandung hidrokarbon. Tektonik regional serta perlipatan kuat diiringi pembentukan sesar naik dan sesar geser menyebabkan ketidakselarasan antara batuan malihan yang terlipat kuat dengan formasi Kanikeh serta formasi Manusela. Van der Sluis mengatakan bahwa adanya perubahan secara perlahan dari batuan filit ke batu pasir atau batu lempung dari formasi Kanikeh. Di cekungan Pulau Seram sendiri juga terdapat formasi Manusela yang berumur Mesozoikum yang memenuhi syarat sebagai reservoir yang bisa jadi asal mula minyak bumi di lapangan Neff atau Oil Field pada formasi Manusela di cekungan Bulah. Next. Selanjutnya yaitu potensi mineralisasi yang terdapat di Pulau Seram. Potensi mineralisasi jebakan Au di Tamilohaya yang terbentuk pada host batuan metapelitik dan batu sabak kuarsa muskovit dengan tiga tipe urat, yaitu urat kuarsa yang sejajar dengan bidang foliasi, urat kuarsa kedua yang memotong bidang foliasi, serta urat generasi ketiga yang merupakan urat kuarsa karbonat yang berasosiasi dengan urat breksi dan stockwork. Mekanisme kompresi atau transversi berarah utara-timur laut, selatan-barat daya, yang menyebabkan sesar-sesar di Tamilohaya yang berorientasi tenggara-barat laut, serta utara-timur laut, barat-barat daya, yang mengontrol jebakan dari mineral biji yang memiliki perbedaan arah orientasi. Akibat-akibat sesar ini, kemudian fluida hidrotermal naik ke permukaan dan berkonsentrasi pada arah jebakan mineralisasi. Mineralisasi di Tamilohaya dijumpai kelimpahan pirit, emas, kalkopirit, sfalerit, galena, pirhotit, tetrahidrit, tennantit, markasit, arsenopirit, sinabar, kalinit, dan realgal dengan emas mencapai 0,006 sampai dengan 7,45 ppm. Next. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan untuk menyusun materi presentasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.